Allahu a'lamu bima rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ingat, Allah tahu dengan hati kita. Kita ini kadang-kala merawat orang tua yang sudah sepuh, berharap, ya Ustaz, kesian Ustaz kalau dia hidup capek, lelah. Bukan, antum yang ingin istirahat. Selamat datang di channel Kalam Syiar FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepadanya. Kita berada di tempat ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tidak ada nikmat yang lebih agung daripada nikmat mengenal Allah. Tapi terkadang sebagian manusia tertipu dengan kesenangan dunia yang terkadang hanya membawa kepada kesengsaraan belaka. Ana bersyukur kepada Allah bisa sampai ke Tanjung Pinang ya. Ana nggak mimpi untuk sampai ke tempat ini karena ternyata jauh jemaah Tanjung Pinang. Tapi tatkala Allah berkehendak, Allah itu tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Maka semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Masjidnya itu yang mana? Ini masjidnya. Gimana? Ini masjidnya. Yang di luar sana? Apa? Oh, perluasan. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga masjidnya cepat gede jamaah ya, sehingga bisa menampung jamaah lebih banyak. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, malam ini malam Jumat. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Yang ditanya yang jawab. Nah, tanggal berapa? 26 Syawal. Benar. 27 bener. Iya, Masya Allah. Ini kasih hadiah buat antum. Fadhal. Apa tema kita hari ini antum? Apa temanya? Ayah ibu maafkan, punya banyak dosa sama orang tuanya. Iya. Kok enggak? Barakallahu fikum, kasihkan. Taib jamaah rahimakumullah. Tidak ada amalan ya, sunnah ini ya, yang lebih dicintai Allah lebih daripada menuntut ilmu. Tapi syaratnya, niatnya harus benar. Maka semoga kehadiran antum di tempat ini benar-benar untuk Allah Azza wa Jalla. Kita duduk bersama saudara-saudara kita, tapi kadang-kala kita tuh nggak peduli sama saudara kita. Ana mau tanya ya. Nah, antum yang pakai baju merah, kenal sama yang sebelah kiri antum? Sebelah kanan? Udah kenal belum? Belum. Oke, semuanya kenalan dulu. Yang kenalan sama yang di kanan dan di kirinya, tanyakan siapa namanya, dari mana, dan apa profesinya. Baru kita mulai kajian. Nah, fadhal. Kadang-kala kita udah kepanasan bareng-bareng, tapi nggak peduli sama saudaranya. Seakan-akan dia sendirian di tempat ini, jemaah. Nah, fadhal, jangan antum diem doang. Kenalan, jemaah. Udah kenalan tuh. Loh. Jangan sombong sama saudara jemaah. Jangan angkuh lah.
apalagi yang berdiri di sana. Tapi lebih banyak pahala yang berdiri apa yang duduk di depan? Yang berdiri itu telat dia datangnya. Tapi kalau udah kenal semuanya, anak akan mulai. Anak izin minum dulu jemaah. Ini memang nggak ada gelasnya di sini. Nggak ada produksi gelas sini. Bismillah. Iya, yang di luar juga saling mengenal ya. Emak-emak juga yang di atas, mudah-mudahan jemaah kita ini yang kumpul di tempat ini dimasukkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi yang ada di kanan antum masuk surga lebih dulu daripada antum, atau yang di kiri antum. Kita nggak pernah tahu. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Udah kenal semuanya. Nah, Masya Allah, baru bikin gelasnya. Udah ada airnya? Hah? Belum? Isi sendiri ustadznya. Masya Allah. Dahulu kita itu tidak ada. Siapa yang ingat ketika berada di rahim ibunya? Angkat tangan, anak kasih hadiah. Ada yang ingat ketika antum di rahim ibu antum? Ketika hari-hari menyebabkan ibunda kita kecapean dengan keberadaan kita. Kadang-kala kita nendang sana, nendang sini, kita nggak berasa. Ingat dengan perjuangan ibunda kita tatkala melahirkan kita. Dia mengorbankan segalanya. Bahkan orang tua yang nggak punya anak ya, kadang-kala 5 tahun belum punya anak, 7 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak. Bagaimana dia siap mengeluarkan harta yang dia miliki demi keberadaan kita. Tapi kadang-kala kita lupa. Bukan kita lupa, kita memang nggak ingat. Ketika kita berumur 1 tahun, siapa yang ingat? Nggak ada. Umur 2 tahun nggak ada yang ingat. Oleh karena itu Allah Jalla Jalaluh di banyak ayat dalam Al-Quranul Azim mengingatkan kita. Allah mengatakan di surat Luqman ya, ayat 14, wasainal insana biwalidayhi. Kata Allah, kami wasiatkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Setelah perintah Allah berbakti kepada ayah bunda, Allah ingatkan ibu. Karena memang berbakti kepada ibunda itu 3 kali lipat kebaktian kita kepada ayah kita. Maka Allah ingatkan, hamalathu ummuhu, ibunya mengandung dia, bapak tidak mengandung. Wahnan ala wahn, di atas kelemahan. Wallahi perempuan itu lemah. Dan perempuan itu bisa mengandung atau mengangkat berat di perutnya bisa sampai 15 kilo. Siapa di antara kita yang mampu selama 1 bulan mengikat perutnya bawa beban 5 kilo aja? Tidur pun semakin sulit. Miring kanan capek, miring kiri sampai. Duduk lama capek, berdiri capek. Wahnan ala wahn. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian lahir nih. Maka ada 3 hal yang tidak dilakukan oleh bapak. Bapak ini jangan iri kalau anaknya lebih berbakti kepada ibundanya. Karena memang 3 perkara itu nggak pernah dilakukan oleh bapak, oleh kita nih kaum laki-laki. Hamil tidak, melahirkan tidak, menyusui juga tidak. Wa fisaluhu fi amain. Bagaimana tatkala kita sudah lahir ya? Ibunda kita itu berjuang
ketika lahir anak itu menangis, pada proses kelahiran kita boleh jadi nyawa yang dikorbankan. Sebagian ibu itu perutnya dibelah, jemaah, demi kita keluar. Tapi kita nggak lupa dengan hal itu. Kita juga nggak ngelihat. Maka Allah mengingatkan kita. Lalu Allah mengatakan, anishkurli, agar kalian bersyukur kepadaku, wali walidaik, dan kepada kedua orang tua. Kita ini nggak bakal ada tanpa keberadaan orang tua kita. Jadi orang tua kita itu sebab keberadaan kita. Allah ingatkan agar engkau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Wa ilayyal masir, dan kepadaku tempat kembali. Ahibati fillah, di banyak ayat dalam Al-Quran Allah itu menggabungkan setelah perintah mentauhidkan Allah, perintah berbakti kepada orang tua. Makanya tatkala ada seorang datang kepada Ibnu Abbas, dia mengatakan, aku ini pernah cinta dengan sepupuku. Dia cinta sama misanannya. Kemudian aku melamar dia, dia menolakku. Kemudian dia dilamar orang lain, diterima lamarannya. Aku cemburu dan aku bunuh dia. Dia mengatakan, halli min taubah. Apakah aku bisa bertobat? Ibnu Abbas bertanya, ahayyatun ummuka, ibumu masih hidup? Enggak, ibuku sudah meninggal dunia. Ibnu Abbas mengatakan, udah, engkau dekatkan dirimu kepada Allah dengan semua amal ketaatan yang dapat engkau lakukan. Pergilah pemuda ini. Muridnya Ibnu Abbas, Tawus, tanya, kenapa engkau tanyakan tentang ibundanya? Apa urusan dosa besar dia dengan ibundanya? Kata Ibnu Abbas, aku tidak mengenal sebuah amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbakti kepada ibunda. Karena memang perintah Allah setelah tauhid, berbakti kepada orang tua. Di surat Al-Isra Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah menetapkan sebuah perintah. Tuhanmu telah membuat sebuah ketentuan agar engkau tidak beribadah kecuali kepadanya. Ingat, bicara tauhid ini, ada orang beribadah kepada Allah tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Itu yang namanya syirik. Sedangkan ketika seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, dia menafikan semua sesembahan yang ada illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Yang kedua, Allah menetapkan agar engkau berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Jadi lawan dari ihsan ini dua, jemaah. Tolong diingat. Kita diperintahkan berbakti. Lawan dari berbakti kepada orang itu dua. Yang pertama adalah berbuat buruk kepada orang tua. Yang kedua tidak berbakti. Dia memang tidak menyakitin orang tuanya, tapi dia nggak berbakti sama orang tuanya. Kan ada orang yang menyakitin orang tuanya, tapi ada orang yang dia tidak menyakiti, tapi dia nggak berbakti. Maka dua hal ini terlarang. Jadi kalau katakan maafkan dia, kita perlu minta maaf sama orang tua kita. Lalu Allah katakan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Apabila salah satu dari keduanya atau dua-duanya sampai ke umur tua. Ya, kita nih yang seumur ana ya. Ketika kita masih muda, kita itu takut sama orang tua.
Karena kita makan dari mereka, sekolah dari mereka. Kalau orang tua marah, bisa jadi kita nggak dikasih uang saku, nggak disekolahin. Kita bergantung sama orang tua. Tapi kadangkala kita tahu dunia ini berputar. Anak ini sukses, sehingga dia bisa membiayai hidupnya sendiri. Bahkan dia bisa membantu orang lain. Dan ada fase orang tuanya sudah sepuh, orang tuanya butuh sama anaknya. Kita kadangkala mulai jaga jarak sama orang tua. Kita merasa orang tua yang butuh sama anak, kita yang tetap butuh sama orang tua kita. Makanya Allah katakan fala taqul lahuma uffin. Orang tua kalau sudah sepuh itu, ya kadangkala maunya nggak jelas, emosinya udah nggak karu-karuan, permintaannya yang enggak-enggak. Maka Allah berpesan fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff. Uff itu ungkapan yang paling ringan di dalam bahasa Arab itu, yang menunjukkan dia nggak suka gitu. Uff. Mungkin kalau Indonesia itu jangan berkata itu kepada orang tua. Wala tanharhuma. Jangan pernah menghardik keduanya, mengangkat suara, membentak orang tua. Jangan. Ini Allah langsung yang memberikan arah. Artinya kalau kita nggak nurut sama Allah, mungkin kita tahu bapak kita nggak bisa balas kita, ibu kita nggak bisa balas kita. Bahkan sebagian ibu itu nurut sama anaknya. Sebagian ayah itu dipekerjakan oleh anaknya karena dia merasa butuh. Dan anaknya berada di atas. Tapi Allah akan balas. Ingat, tidak ada dosa. Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu lahul uqubata fid dunya. Tidak ada satupun dosa yang lebih pantas untuk disegerakan pembalasannya di dunia. Hukumannya Allah berikan dunia sebelum di akhirat. Artinya orang ini dihukum di dunia. Ada kan orang yang hukumannya full di akhirat? Enggak. Ada dosa yang hukumannya di dunia untuk makan hukum. Apa? Dua dosa. Al-baghi wa qati'atir rahim, atau al-baghi wal uquq. Berbuat zalim dan hurhaka sama orang tua. Maka Allah mengatakan wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Kalau ngomong sama orang tua itu, pilih kosakatanya yang baik, yang mulia. Kemudian ucapkan dengan intonasi yang penuh dengan penghormatan. Muhammad ibn Sirin atau ulama-ulama yang lainnya, itu kalau ngomong sama orang tuanya, itu seperti orang yang berdoa memohon. Dari pelannya suaranya, dia benar-benar nggak ngangkat suaranya atas orang tua. Terus kata Allah, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkan sayap kerendahan yang penuh dengan kasih sayang. Buat siapa? Buat keduanya. Mungkin sebagian ya sukses jadi pejabat, ayahnya bukan. Mungkin anaknya dokter, bapak ibunya orang biasa. Ingat, engkau nggak bakal berada di posisi itu, engkau nggak bakal berada di jabatan itu kalau orang tuamu membuangmu ke sampah ketika engkau kecil. Ada yang dibuang ke sampah, mati di sana. Berapa sering kita melihat ada anak-anak yang ditemukan sudah jadi bangkai, dibuang orang tuanya. Orang tua kita nggak buang kita. Orang tua kita membesarkan kita. Kita ini bisa jalan karena diajarin sama orang tua kita.
Kita bisa ngomong karena diajarin sama orang tua kita. Kalau orang tua kita nggak ngajak kita ngomong, kita nggak akan bisa ngomong hari ini. Jadi semua kesuksesan kita ada kesuksesan orang tua kita. Maka jangan lupa sama keduanya. Lalu Allah katakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Katakan, ini perintah Allah. Katakan, apa yang harus aku katakan ya Allah? Rabbirhamhuma. Ya Allah, rahmati keduanya. Kasihi keduanya. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana keduanya mendidikku, merawat aku ketika aku kecil. Jadi jangan pernah bicara ketika kita besar. Allah mengingatkan ketika aku kecil. Sehingga anak ini terus ingat aku kecil. Di depan orang tuaku, aku kecil. Kama rabbayani shaghira. Soalnya kalau dia merasa sudah besar, loh enggak. Anak kuliah bayar sendiri Ustaz. Enggak dibayarin orang tua. Anak udah kerja sejak SMP. Anak capek, lelah. Baik, ketika engkau kecil, siapa yang merawat? Loh, anak ini dirawat sama bibi Ustaz, bukan sama orang tua. Tapi siapa yang ngandung engkau? Bibimu? Ya enggak lah. Ibu lah yang ngandung. Nah, karena ada sebagian anak yang benci sama orang tuanya, yang tidak mau berbakti sama orang tuanya karena merasa anak ketika kecil Ustaz udah ditinggal sama orang tua. Abah ibu anak udah merantau ke Malaysia. Anak dititipin ke nenek. Akhirnya dia berpikir dia nggak perlu berbakti sama orang tuanya. Allah ingatkan, ibumu ngandung engkau 9 bulan. Melahirkanmu. Hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Hamilnya susah, melahirkannya susah. Kemudian kau berpikir, aku nggak perlu berbakti sama orang tua. Wajib berbakti sama orang tua. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah lebih tahu loh dengan apa yang berada di diri kalian. Jangan simpan kebencian kepada orang tua. Ustaz, orang tua anak pilih kasih Ustaz. Orang tua anak, ya gimana ya? Dia zalim sama anak Ustaz. Kita itu ingat dengan keburukan orang tua. Allah mengingatkan kita dengan kebaikan orang tua. Jamaah rahimakumullah. Kalau orang tua kita soleh, kita wajib berbakti, jelas. Tapi kalau orang tua kita nggak soleh, orang tua kita jahat, kita wajib berbakti tidak? Wajib kan? Baik. Kalau orang tua kita kafir, musyrik, kita wajib berbakti tidak? Kalau orang tua kita nyuruh kita melakukan kesyirikan, kita wajib berbakti tidak? Bismillah. Alhamdulillah. Kalau orang tua kita kafir, musyrik, dan memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, kita wajib berbakti atau tidak? Mulai mikir. Wajib ya. Kita nggak boleh taat atas perintah kemaksiatannya, tapi berbakti sama orang tua, artinya berbuat baik kepada orang tua tetap. Tapi kita nggak boleh nurut dalam kemaksiatan. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Kalau kedua orang tuamu memaksamu, maksa, artinya orang tua ini nggak baik, memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepada aku, maka jangan nurut.
Baik, apakah dengan kita tidak nurut lalu kita jadi durhaka sama orang tua? Enggak. Allah mengatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dampingi sohib. Jangan ditinggal orang tuanya. Dampingin orang tuanya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Di sini kadang-kala sebagian kita merasa nggak pantas anak berbakti sama orang tua yang kayak gitu. Sudah zalim kayak gitu. Jahat dia Ustaz. Loh. Adakah kejahatan yang lebih tinggi daripada kesyirikan? Nggak ada. Memerintahkan kepada kesyirikan. Ini udah musyrik, memerintahkan kepada kesyirikan. Kita tetap kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pernah dulu ada seorang dari Tustar. Tustar itu daerah Iran sana. Iran atau Irak deh. Orang ini meninggalkan negerinya, merantau ke Lubnan, ke Libanon. Di situ dia belajar sama Ibn Rahuya. Ketika lagi kajian, gurunya ini ngelihat ada orang baru gitu loh. Kan kelihatan. Pendatang itu sama yang biasa ngaji kelihatan. Ditanya sama gurunya selesai pengajian, engkau dari mana? Oh, aku dari Tustar kata dia. Ditanya, orang tuamu Muslim? Enggak. Majusi. Orang tuanya masih Majusi. Kata gurunya, engkau pulang saja. Bayangin, baru nyampe disuruh pulang. Engkau pulang aja. Siapa tahu orang tuamu masuk Islam lewat dirimu. Kan berapa banyak anak yang berpisah sama orang tuanya, lalu dia mengeluhkan orang tuanya. Orang tuanya itu ya Allah Ustaz, kelakuannya masih belum benar, kadang-kala sholat, kadang-kala enggak ya. Ada banyaklah kesalahan orang tua. Nih anak di Jakarta, orang tuanya di sini. Ketemu orang tua, ya mungkin setahun sekali. Ya gimana dia bisa berbakti sama orang tuanya? Maka Ibn Rahuya mengatakan kau pulang. Siapa tahu orang tua masuk Islam lewat engkau. Pulang akhirnya jam. Yang rencana menuntut ilmu pulang. Berangkatlah ke Tustar. Sampai sana orang tuanya sakit, bapaknya sakit. Akhirnya sama anaknya dirawat di bapaknya. Nggak ada ya agama yang memerintahkan berbakti kepada orang tua seperti agama Islam. Ini anak merawat orang tuanya sampai orang tuanya heran sama anaknya. Bapaknya ditanya, nak agamamu apa sih nak? Artinya anaknya berbeda, tidak seperti orang lain. Maka di sini antum-antum yang udah ngaji, yang udah belajar, yang udah ngerti, tunjukkan kepada orang tua kita kebaktian kita lewat akhlak. Bukan lewat nasihat-nasihat aja, lewat akhlak tunjukkan. Ini sang bapak heran sama akhlak anaknya. Kok mau nih anak merawat bapaknya, meninggalkan keluarganya ini itu. Terus anak ini ngomong, Islam ayah, agamaku ayah. Apa itu Islam nak? Dijelaskan sama anak. Masuk Islam apa? Dapat berapa hari meninggal dunia. Bayangin, kalau anaknya tetap belajar di Libanon dan orang tuanya mati, dalam kondisi apa akan mati orang tuanya? Majusi. Di sini kadang-kala anak itu lupa kewajiban dia berbakti kepada orang tuanya. Maka sang guru mengingatkan. Muawiyah As-Sulami radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kajian kita berapa menit tadi? 1,5 jam. Ustadznya ngomong terus 1,5 jam. Kajian kita 1 jam. 30 menit saya jawab. Jadi antum nanti yang mau tanya, fadhol. Udah berapa jam man? Tinggal 3 menit lagi. Ini kata Muawiyah As-Sulami mengatakan, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam.
Aku pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uridul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, aku ini datang ingin berjihad di jalan Allah. Jihad itu zirwatu sanamil Islam. Puncak dari amalan muslim itu jihad. Dia mengorbankan jiwanya, hartanya, keluarganya, dia tinggalkan semuanya. Boleh jadi dia perang, dia nggak mati tapi pulang cacat seumur hidup. Boleh jadi dia tewas di sana. Ni Muawiyah mengatakan, aku ingin jihad. Apa pertanyaan Nabi SAW? Hal ummuka hayyah? Bundamu masih hidup? Qultu na'am, masih hidup. Ilzam rijlah fathammal jannah. Engkau tetap di kaki ibumu, nggak usah ke medan perang kau. Tetap di kaki ibumu, di situ ada surga. Kadangkala orang ini kalau nggak belajar ilmu, dia itu kehilangan banyak fadilah, jemaah. Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi SAW, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling mulia? Kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ay? Kemudian apa? Birrul walidain. Salat itu haknya Allah. Lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua. Qultu thumma ay? Setelah itu apa? Al-jihadu fi sabilillah. Jihad jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak sahabat yang datang kepada Nabi SAW. Datang lagi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inni ubayyuka 'alal hijrati wal jihad. Aku membaiatmu, ya Rasulullah, untuk hijrah dan berjihad. Nabi SAW bertanya, bapak ibu masih hidup? Hidup. Pulang. Di situ surga. Sebagian kita merantau meninggalkan orang tuanya bukan demi surga, tapi demi harta. Orang tuanya tidak mengizinkan, tapi dia maksa. Kalau dia mengatakan, ya gimana Ustaz? Anak kan juga kepingin sukses, Ustaz. Oh, engkau kepingin sukses. Engkau tahu siapa yang ngasih kesuksesan? Allah. Ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan orang tua. Kalau engkau ingin sukses, ya udah berbakti sama orang tuamu. Tapi ya Ustaz, nggak kayak teman-teman lah Ustaz. Teman-teman udah punya mobil ya ini. Anak kalau sama orang tua ya tetap kayak gini aja. Itu karena antum berbaktinya setengah-setengah. Nggak sungguh-sungguh berbakti. Dan berapa banyak anak-anak yang ingin orang tuanya cepat meninggal dunia supaya dia bebas. Padahal pintu surga yang paling indah itu orang tua. Ketika datang seorang kepada Abu Darda, dia mengatakan, ya Abu Darda, inna ummi amaratni an utalliqa zawjati aw imraati. Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istriku. Gimana jemaah? Kalau orang tua antum nyuruh antum menceraikan istri antum. Nah, nurut apa enggak nurut? Nah, nurut. Benar. Nurut dan tidak nurut, tergantung. Kata Abu Darda, aku nggak nyuruh engkau menceraikan istrimu.
Dan aku juga nggak menyuruh engkau untuk durhaka kepada ibunda. Artinya urusannya kembali kepada diri. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling indah. Ada berapa pintu surga? Antum mau masuk surga? Masa nggak tahu sama pintunya? Pintunya aja nggak tahu. Berapa pintunya? 7 pintu neraka itu. 6, ada 8 pintu surga. 8 pintu surga. Jadi paling enggak kita ini kalau mau masuk ke tempat, kita udah tahu pintunya dulu. Sehingga kalau udah tahu pintunya, insya Allah anak mau masuk dari pintu. Ada 8. Yang paling indah dari 8 pintu itu adalah berbakti sama orang tua. Ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ada pintu buat orang yang rajin puasa namanya Ar-Rayyan. Dan emak-emak itu enak ya. Lebih enak jadi perempuan jadi laki-laki. Nah, ya setiap orang enak jadi dirinya sendiri. Perempuan itu kalau sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nurut sama suaminya, menjaga kehormatan dirinya, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada perempuan itu, silahkan masuk surga dari pintu mana aja. Bebas dia milih dia. Mau masuk dari pintu berbakti sama orang tua, dia bisa. Mau masuk dari pintu jihad padahal dia nggak jihad, bisa. Mau masuk dari pintu Ar-Rayyan padahal dia nggak rajin puasa sunnah, dia boleh. Nah, pintu surga yang paling indah itu berbakti sama orang tua. Artinya kalau sudah masuk sana, antum akan mendapatkan keindahan yang nggak terbayangkan. Kata Abu Darda, fa in syi'ta fahfadz dzalikal bab au adhi'hu. Ya terserah engkau. Kata Abu Darda, kalau engkau mau jaga tuh pintu, engkau jaga, pertahankan tuh pintu. Atau kalau enggak, ya engkau abaikan pintu itu. Hati-hati syekh. Nabi SAW pernah naik mimbar. Mana mimbarnya masjid ini? Hah? Oh kalau khutbah keluar sana. Ya anda pikir kalau khutbahnya di luar sana. Nah beliau pernah naik mimbar. Lalu beliau mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat heran ya. Mereka itu dengar amin tapi nggak dengar apa yang diaminkan. Maka Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya, tadi Jibril datang. Dia berdoa dengan 3 doa. Siapa yang ingat dengan 3 doa ini? Anak kasih hadiah. Nah, 3 doa yang diaminkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Jibril yang berdoa. Jemaah, ayolah. Antum tahu apa enggak tahu? Tahu lah Ustaz, cuma tawadhu kita, enggak ingin kita ria apa ketahuan. Ya Allah jemaah, 3. Ya, tafadhal. Berdiri antum biar dengar kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dia tidak diampuni dosanya. Iya. Lewat. Allahu Akbar. Tuh yang kedua tadi disebutkan. Type yang ketiga.
Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kirim-kirim ke belakang sana jamaah. Iya. Iya, sahih. Jazakallah khair ya. Itu yang pertama. Celaka hamba yang dapat bulan Ramadan, hidup dia di bulan Ramadan, dikasih umur sama Allah di bulan Ramadan, sehat dia, keluar Ramadan dosanya nggak diampuni. Jadi seharusnya orang lewat Ramadan keluar bersih dosanya, tapi ini orang nggak. Yang kedua tadi, syaqiyun abdun adraka abawaihi kilaihima au ahaduhuma, dia dapat kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, tapi dia nggak bisa masuk surga. Nggak bisa untuk masuk surga lewat orang tua. Jadi orang tua ini punya jasa dan budi besar yang nggak akan pernah dapat kita balas. Tapi kadang-kadang sebagian orang itu lebih peduli sama anaknya daripada sama orang tuanya. Karena sama anak dia sudah ada cinta sama anaknya. Tapi sama orang tua cintanya itu harus dibikin, dipaksa, dibuat. Kalau sama anak lahir langsung kita cinta sama anak, langsung. Tapi sama orang tua diusahakan. Makanya kalau orang tuanya hidup lalu antum nggak bisa masuk surga lewat orang tua, syaqi, sengsara hidup antum. Yang ketiga tadi, celakalah hamba yang namamu disebutkan di sisinya, walam yusalli alaih, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad, dan Nabi kita mengatakan amin. Jamaah, malam ini malam Jumat ya. Malamnya bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah. Kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya berapa banyak salawatmu buat Nabi alaihi salatu wassalam, sebagian kita ya waktu sholat aja dia sholawat. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya. Kalian di hari Jumat itu perbanyak sholawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu dihantarkan kepada Nabi SAW. Gimana jemaah? Terus antum nggak mau memperbanyak salawat? Sebagian ulama mengatakan banyak itu ya paling enggak 300 kali. Maka duduk salawat. Dan kembali kepada pintu surga yang paling indah. Kesempatan masuk surga buat orang yang orang tuanya ada itu besar sekali. Tinggal berbakti sama orang tua. Al-Harith Al-Ukali atau Al-Akli, dia pernah menangis ketika meninggal ibunya. Lalu dikatakan kepadanya, kenapa engkau menangis gitu? Dipikir tidak menerima takdir Allah Azza wa Jalla. Menangis boleh, yang nggak boleh adalah meratap. Kata Al-Harith, walima la abki, gimana aku nggak nangis? Kata dia. Waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah. Telah ditutup di hadapanku pintu dari pintu-pintu surga. Maka yang sudah nggak punya orang tua jemaah, pantas dia menangis. Udah ketutup dia. Dia tetap wajib berbakti setelah meninggalnya, tapi nggak seperti ketika keduanya masih hidup. Dari besarnya hak orang tua, ayah dan bunda, khusus bapak ada hak tersendiri. Nih anak-anak yang punya harta, yang dia sukses, ingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik bapakmu. Makanya anak-anak yang sukses jangan bakhil-bakhil sama orang tuanya. Sekali lagi, kita dan harta kita ini milik bapak kita. Maka ada orang yang merasa dia yang kaya, enggak, orang tuamu sebenarnya. Kok bisa Ustaz? Karena dia memilikimu dan memiliki hartamu. Jamaah rahimakumullah,
kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Jadi berbakti sama orang tua itu seni. Jadi kita itu harus pinter-pinter bagaimana berbakti sama orang tua kita. Kalau antum ketika orang tua antum hidup, antum biasa ngasih nafkah sama orang tua antum. Kemudian orang tua antum meninggal dunia. Usahakan semua nafkah yang pernah antum berikan kepada orang tua tetap antum keluarkan. Sedekah buat orang tua. Umpamanya anak tiap bulan biasa ngasih orang tua 3 juta usaha. Ya sudah, 3 juta itu tetap antum keluarkan sedekah buat ibumu atau buat ayahmu, tetap keluar. Sehingga kita tetap berbakti sama orang tua. Ada cerita seorang anak ya, yang Masya Allah. Dia itu tiap bulan ngasih ibunya kira-kira ya sekitar 200 juta. Dia ngasih ibunya. Anak ini anak kaya raya, tapi dia ngasih ibunya segitu. Kadang-kala dia belanja sama ibunya. Dia sengaja meninggalkan dompet. Dia ngomong, "Bunda, dompet wa ana matiyatuha." Aku ini kendaraan bundaku. Kalau sekarang ada kursi roda, antum nggak capek lagi, nggak seperti dulu harus digendong orang tua itu. Sekarang digendong dikit, taruh kursi roda, antum dorong. Ini orang mengatakan, aku ini kendaraan bundaku. Aj'aluha ala dhahri. Dan aku yang meletakkan dia di atas punggungku. Dan aku yang berusaha untuk berlembut dan berkasih sayang dengan tanganku kepadanya. Apakah aku sudah membalas kebaikannya? Kata Umar, la, belum. 5 ya Amirul Mukminin. Kenapa wahai Amirul Mukminin? Bukankah aku melakukan seperti yang dilakukan ibundaku kepadaku dulu? Gendong aku ya, ngasih makan aku, seperti yang lakukan ibundaku. Apa kata Umar? Beda. Anta taf'alu dzalika biha. Engkau melakukan itu kepada ibundamu dan engkau berharap ibundamu cepat mati supaya engkau beristirahat. Allahu a'lamu bima rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ingat, Allah tahu dengan hati kita. Kita ini kadang-kala merawat orang tua yang sudah sepuh, berharap, ya Ustaz, kesian Ustaz kalau dia hidup capek lelah. Bukan, antum yang ingin istirahat. Maka Umar mengatakan, engkau ingin istirahat. Wa kanat taf'alu dzalika bika. Sedangkan bundamu ketika melakukan itu kepadamu, dia berharap engkau panjang umur. Ini bedanya, jemaah. Jadi orang tua kita ketika merawat kita, dia selalu berharap, ya Allah nak, mudah-mudahan kau panjang umur nak ya. Kepingin ibu punya cucu dari engkau nak. Terus bunda itu. Tapi kalau kita enggak. Kita selalu berpikir, ya Allah ibu sudah tua, sakit-sakitan, kesianlah, capek dia di dunia. Lebih baik mati. Ada anak-anak yang meletakkan orang tuanya di panti jompo kadang-kadang. Karena dia mau beristirahat. Kita nggak akan pernah bisa membalas kebaikan orang tua kita. Iya, kalau tadi kisah Umar bin Khattab, ada kisah anaknya Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Pernah suatu hari dia melihat seorang anak gendong ibundanya di punggungnya, tawaf ya, kayak dikasih keranjang keliling Ka'bah. Ketika melihat Ibnu Umar, maka dia tanya, "Ya Ibnu Umar," katanya, "aturani qad jazaituha?" Wahai Ibnu Umar, menurutmu aku sudah membalas enggak kebaikan bundaku? Dia bawa ibundanya dari tempat yang jauh, jemaah. Ada yang mengatakan dari Khurasan, dia gendong, dia jadi ontanya ibunya. Karena ibunya nggak bisa di atas onta, jatuh kalau di atas onta. Maka digendong sama dia. Maka dia berpikir,
Apakah kira-kira aku sudah membalasnya? Dia ini sambil bersenandung mengatakan, ana ba'iruhal mudhallalu in udhirat. Kata dia, aku ini kendaraan ibundaku yang sangat nurut. Kalau onta-onta itu ditakuti, dia akan tegang ya. Akhirnya orang di atasnya bisa jatuh. Kalau aku nggak pernah. Karena ibundaku yang aku bawa. Kira-kira aku sudah membalas enggak kebaikan ibundaku? Kata Abdullah bin Umar, la. Enggak. Wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha. Satu rasa sakit ibundamu ketika mau melahirkanmu, satu rasa sakit itu belum kau balas. Belum pahala mengandungmu, belum pahala membesarkanmu, ngajarin engkau jalan, berlari, ngomong, engkau bisa baca abata. Itu belum kau balas, satu rasa sakitnya belum kau balas gitu. Walakin ahsanta, tapi engkau sudah berbuat baik gitu. Wallahu yuthibuka 'alal qalili katsiran. Diingatkan, Allah akan memberikan balasan atas sedikit kebaikan yang kau kerjakan dengan balasan yang besar. Maka jangan pernah merasa yang dilakukan kepada orang tuanya sudah besar. Jangan. Perasaan kita sudah melakukan hal yang besar itu membuat kita akhirnya tidak berbakti. Karena merasa anak sudah baik, anak kurang apa? Semua anak kerjakanlah aja mah. Tadi nih orang gendong ibunya berangkat haji, ternyata satu rasa sakitnya belum terbalaskan. Ahibati billah, ingat pangkat kita tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun pangkat kita adalah anak. Kalau engkau jadi gubernur di depan orang tua pangkatnya nak. Kalau engkau jadi presiden dan orang tua masih ada, apa pangkatmu di depan orang tua? Anak. Jamaah rahimakumullah, ada hal yang menyebabkan kedurhakaan itu terjadi. Dan ini menjadi hal yang perlu kita renungkan jemaah. Kadang-kala kita bingung kenapa kok sekarang kita melihat ada banyak kedurhakaan. Faktor yang utama adalah kebodohan. Kita itu nggak tahu bahwasanya berbakti sama orang tua ini kewajiban. Orang yang durhaka sama orang tua nggak masuk surga. La yadkhulul jannah kata Nabi SAW. Nggak masuk surga orang yang durhaka sama orang tua. Ketika seorang tidak tahu dengan kedudukan berbakti sama orang tua, akhirnya dia meremehkan berbakti sama orang tua. Dia berpikir tanpa orang tua dia bisa sukses, dia bisa berhasil. Apa kita tadi? Kalau dia berpikir anak tuh hanya wajib berbakti sama orang tua yang baik. Kalau orang tua zalim nggak wajib berbakti. Padahal kepada orang tua yang kafir pun yang menyuruh kepada kekufuran kita tetap wajib berbakti. Maka tolong belajar. Tadi panitia menyebutkan adanya masjid-masjid yang mengadakan kajian. Belajar jemaah. Terkadang kita tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup ketika sekolah. Kita SD umum, SMP umum, SMA umum. Di SD, SMP, SMA kita dapat pelajaran agama berapa banyak? Berapa jam? 2 jam. Nggak perlu menyalahkan sekolah. Ya gimana Ustaz? Ketika tidak mendapatkan pendidikan agama yang cukup di sekolahan, ada rumah Allah, ada masjid. Disinilah kita belajar. Kuliah. Berapa jam kita belajar agama ketika kuliah? Bismillah. Dua SKS. Iya. Yang kuliah, mana yang kuliah sekarang? Yang masih kuliah. Berapa jam? Berapa SKS belajar? 2 SKS. Berapa semester? 1 semester.
Nah, kirimkan yang bilang 2 SKS biar banyak tambahan. Kirimkan ke belakang sana. Bayangin, kuliah hanya dapat 2 SKS belajar agama. Katanya kita harus menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Bohong. Allah Azza wa Jalla mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Mana moto apa? Ilmu pengetahuan, iptek dan imtak. Katanya harus seimbang. Tapi realitanya enggak, cuman. Tapi udah nggak usah nyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri kita yang tidak mau belajar agama. Belajar agama. Di masjid-masjid diadakan, wallahi jamaah, tadi ketika kita belajar agama, kita akan tahu, oh ternyata lebih utama berbakti sama orang tua daripada berjihad. Jihad yang pahalanya begitu besar. Jihad ini ada 2 ya. Ada jihad yang fardu kifayah ya, ada yang fardu ain. Ketika fardu ain ya udah mau nggak mau kita harus berangkat. Tapi ketika fardu kifayah ternyata lebih utama berbakti sama orang tua. Di rumah kita ada surga. Maka belajar ilmu agama. Tiap pagi Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Tiap pagi Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Sebelum minta rizki, minta ilmu. Supaya rizkinya jadi baik juga. Berapa banyak orang yang bekerja tapi rizkinya haram. Tapi dia mengatakan, ya gimana Ustaz? Apalagi sekarang kita lihat jamaah. Judol. Apalagi? Pinjol. Kadangkala orang yang melakukan riba, nggak tahu. Di sini ada riba. Di pasar-pasar orang melakukan riba ya. Muslim jemaah. Antum pernah lihat ada orang yang tiap pagi bawa kitab. Assalamualaikum. PR berapa hari ini? PR fulus ya. Pindah ke tempat-tempat itu. Dia pikir nggak apa-apa. Yang minjemin dipikir nggak apa-apa, yang pinjem juga nggak apa-apa. Tadi gara-gara nggak punya ilmu. Insya Allah. Sudah habis waktu anak jemaah. Nah, itu yang pertama. Jadi kebodohan ya. Minta ilmu, belajar ilmu. Yang kedua, kedurhakan itu muncul karena keburukan pendidikan dari orang tua. Jadi orang tua ini kadang-kala memang nggak mendidik anaknya berbakti, tidak memberikan contoh yang baik. Jadi antum kalau ingin anaknya berbakti, tolong contohkan kepada anak tanpa nyuruh. Bagaimana antum berbakti sama orang tua? Subhanallah jemaah. Ana itu, na'udzubillah min kalimatin. Ana itu biasa, udah habis. Masya Allah. Tadi antum 60 menit, di sini 1 jam. Udah 1 jam. Taib, 5 menit lagi jemaah, baru kita masuk tanya jawab. Ana punya anak, masya Allah. Setiap anak turun masjid, dia mesti ambilin sandal anak, dia taruh. Anak gak pernah nyuruh. Oh ternyata dia ngelihat bapaknya biasa ngambilin sandalnya kakeknya. Jadi anak itu gak perlu. Jangan bikin anak itu durhaka sama orang tua. Perceraian itu hanya memutuskan hubungan suami istri, tapi tidak memutuskan hubungan anak sama bapaknya, wala anak sama ibunya. Kemudian yang keempat, para istri, tolong dukunglah suamimu berbakti sama orang tua. Jangan halangin dia berbakti. Karena semua pahala dia berbakti, kalau istri mendukung, istri dapat. Akan berkah rumah tangga. Ingat, sodako itu nggak ngurangin harta.
Jangan berpikir suami berbagi sama ibunya, sama bapaknya, sama keluarganya, akhirnya hartanya suami berkurang. Wallah, Nabi bersumpah, mana qasad sadaqatun min mal. Sodako nggak ngurangin harta. Jadi jangan pernah berpikir kalau suami ngasih hartanya berkurang. Mana berkurang? Allah janji akan melipat gandakan 700 kali lipat. Tapi kita kadang-kadang kurang imannya dengan hal itu. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Masya Allah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk jamaah. Afwan Ustaz, bagaimana kita sebagai anak untuk berbakti kepada orang tua jika keduanya sudah bercerai? Salah satu dari mereka sudah tidak komunikasi lagi. Ana tinggal dengan ibu Ana, namun hati Ana sudah sakit dari sejak kecil saat ayah Ana menyakiti ibu Ana. Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Iya. Yang pertama, ketahuilah kita ini pendosa. Allah Azza wa Jalla menetapkan manusia itu sebagai pelaku dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tuamu berbuat salah kepada ibundamu, menyakiti ibundamu, ya, bapak nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Engkau bukan hakimnya. Engkau nggak usah mengadili bapakmu. Bapakmu nanti akan disidang. Tapi engkau juga akan disidang sendiri. Ketika sang anak durhaka sama bapaknya, ya kita akan disidang. Kenapa engkau durhaka sama bapak? Loh, bapak anak zalim. Loh, kan Allah sudah nyuruh kita berbakti sama orang tua. Walaupun orang tua kita zalim. Walaupun orang tua kita kafir. Nyuruh kita melakukan kekafiran, tetap kita berbakti. Maka tadi jangan sibuk dengan dosa bapakmu, tapi pikirkan kalau engkau durhaka sama bapak. Juga kadangkala anak ini dapat cerita buruk dari ibundanya. Ibu bapak itu dulu kayak gini. Tolong ya buat para ummahat, ibu-ibu yang bercerai sama suaminya, jangan bikin anaknya benci sama bapak. Udah cukup engkau berpisah sama anak, sama suami, karena memang sudah gak jodoh lagi. Tapi jangan nambah dosa, karena menanamkan kebencian kepada anak, kepada orang tuanya, itu termasuk dosa besar nantinya, sehingga anak kita durhaka sama orang tua. Maka tadi buat yang bertanya ini, tetap engkau berbakti sama bapak. Terus bagaimana dengan kesalahan bapak? Sudah, bapak akan dihisap sendiri dengan kesalahannya. Dan boleh jadi dengan engkau memberikan nasihat kepada ayah, ayah jadi sadar ketika anak ini berbakti sama bapaknya. Sang ayah lihat, ya Allah, anakku ini Masya Allah ya, walaupun dia dibesarkan sama ibundanya, dia tetap berbakti kepada aku. Karena memang wajib berbakti kepada orang tua walaupun mereka sudah berpisah. Doakan ayah kita ya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, berikan saya nasihat. Orang tua saya suka meminta kepada saya untuk membeli barang yang sebenarnya saya mampu untuk membelinya. Tapi saya selalu khawatir kalau itu mengorbankan uang tabungan yang saya sisihkan setiap bulannya. Yang juga uang tabungan itu saya akan gunakan untuk menikah kelak jika telah sampai waktunya. Mohon didoakan Ustaz, semoga saya dipertemukan dengan jodohnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Ketika antum bisa membeli yang diinginkan orang tua, dan itu tidak membahayakan orang tua dan membahayakan dirimu, belikan. Loh Ustaz, tapi kan ini nabung.
Ketika antum membelikan sesuatu dan antum hadiahkan kepada orang tua, ini tabungan yang sebenarnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali, mali. Manusia ini teriak-teriak mengatakan, hartaku, milikku, milikku. Kata Nabi SAW, engkau tahu mana yang milik? Yang kau makan, kemudian jadi kotoran, itu yang milik. Yang kau pakai, kemudian jadi usang, itu milik. Kemudian yang engkau sodakohkan, itu yang jadi milik. Tapi kalau yang ditabung, oh belum tentu. Boleh jadi kau mati. Lah nikah, wala uang itu kau manfaatkan. Jadi warisannya siapa? Ibu. Maka tadi jangan takut untuk berbagi sama orang tua. Anak sudah menyisihkan, sudah. Subhanallah jemaah, ketika anak menikah, anak nggak punya fulus. Ibu anak ngomong, Syafiq, mau nikah? Iya mah, tapi nggak punya fulus. Iya. Sudah ada yang mau dinikahin, belum ada juga. Fulus nggak ada, perempuan nggak ada. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jadi ketika antum berbakti sama orang tua, insya Allah doa antum mustajab. Dan ketika orang tua antum ridho sama antum, Allah ridho sama antum. Dan ketika Allah ridho sama kita, apa yang perlu antum takutkan? Cuma kan kadang-kala kita mulai khawatir, nanti ini, nanti udah bismillah. Bismillah. Rizki itu ada dua. Rizki yang kita cari, ada rizki yang mencari kita. Betapa seringnya kita dapat rizki yang tidak disangka-sangka. Disitulah ketika antum bertakwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fikum. Ini anak lupa mana yang duluan jamaah. Masya Allah, bismillah. Waduh. Coba lihat. Afan Ustaz, ketika kita berbuat salah kepada orang tua, lalu kita meminta maaf, tetapi tidak dimaafkan, apa yang harus kita lakukan? Terus minta maaf, doakan orang tua, terus berbuat bakti sama orang tua. Orang tua itu sebenarnya sayang sama kita. Dia tidak memaafkan kita itu berat, tapi boleh jadi kita sudah menyakiti hati. Maka teruslah berbuat baik ya. Dulu ada satu kawan dia cerita, Ustaz, ibu ana marah sama ana, Ustaz. Kalau ana ke rumah ibu ana nggak dibukain pintu. Apa yang harus ana lakukan? Antum datang tetap. Datang duduk di depan pintu ibu. Nunggu 1 jam Ustaz. Nggak dibuka, ya udah nggak apa-apa. Antum duduk berzikir baca buku. Setelah 1 jam antum bilang, "Ma, ana izin pulang, Ma. Assalamualaikum." Pulang aja. Lama-kelamaan dibukain pintunya sama ibu. Ibu itu sayang sama anaknya. Tapi kadang-kala dia sakit hati sama kita. Maka antum jangan pernah menjauh. Tadi kata Allah, wasahibhuma, dampingi. Nggak dibukain pintu, nggak diajak ngomong, ya udah duduk di sebelah ibu. Ketika sudah waktunya pulang, antum minta izin untuk pulang. Semoga dengan itu Allah buka pintu hati ibunda untuk memaafkan kita. Bismillah. Afwan Ustaz, ibu ana meninggal di bulan Ramadan. Bapak ana masih mengadakan acara ritual kematian. Apa yang wajib ana lakukan Ustaz? Ya, kita berbakti sama orang tua kita. Di antara bentuk kebaktian kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia itu adalah bersedekah buat orang tua kita. Jadi tatkala kita memang tidak mengadakan acara seperti itu, ya udah kita sebagai seorang yang mencintai ibunda kita. Karena orang berpikir kalau kita tidak mengadakan acara
3 hari, 7 hari, 40 hari, dianggap kita nggak berbakti sama orang tua. Maka tunjukkan kebaktian yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Antum sedekah punya harta, belikan karpet buat masjid, buat ibundanya. Sampai ada sebagian salafus saleh itu yang selalu bersedekah buat orang tuanya. Berbuat baik kepada orang-orang yang cintai orang tuanya. Antum datang kepada orang-orang yang cintai ibu antum. Antum punya rezeki, kasih mereka, berbagi dengan mereka. Karena kita perlu tahu bahwasanya kalau orang tua meninggal dunia, bukan berarti kita berhenti berbakti sama orang tua. Tapi di masyarakat kadang berpikir, ya kita kalau nggak mengadakan acara ritual itu kita nggak berbakti. Enggak. Maka teruslah berbakti sama orang tua kita. Setelah meninggalnya, dengan bersedekah buat orang tua kita. Mungkin yang orang tuanya belum haji, dia bisa menghajikan orang tuanya, ya. Dia mengumrohkan orang tuanya. Jadi tetap ada kebaktian sama orang tua setelah meninggalnya orang tua kita. Kemudian tatkala kita diminta uang sama orang tua kita, sama ayah kita, kita berikan buat ayah kita uang itu. Kita berikan kepada orang tua kita, kepada ayah kita, semoga dengan uang itu bisa digunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bagaimana jika kita memberi kepada orang tua untuk membelikan rumah dengan cara berhutang, mengingat orang tua belum punya rumah? Boleh kita berhutang untuk membelikan rumah buat orang tua kita, tapi utangnya tidak riba. Yang pertama. Yang kedua, dan antum punya kemampuan untuk melunasi. Karena jangan sampai kita berbakti sama orang tua tapi kita berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Ana ingat dulu di Jember itu ada seorang anak yang berbakti sekali sama orang tuanya. Dia nggak bangun rumah sampai dia bangunkan rumah buat orang tuanya. Dia ngontrak. Dia punya rezeki, dia bangunkan orang tuanya. Masya Allah. Allah buka pintu rezekinya dia. Maka tadi ketika orang tua belum punya rumah dan antum ingin berbagi, silahkan. Orang tua yang didulukan. Di sini para istri kadangkala mengeluh. Karena melihat suaminya, ibu lagi, bapak lagi. Jangan takut. Yang diberikan itu tidak akan hilang. Dan Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Barakallahu fikum. Ustadz, abang sepupu ana punya istri yang hidup hedon. Gaji suami 15 juta. Tapi istri minta anak sekolah uang masuk 20 juta lebih. Akhirnya makan sulit. Suami jadi suka marah. Terakhir istri minta cerai. Istri mau iPhone seri tertentu. Suami hanya mampu belikan yang murah. Beberapa hari iPhone dibalikan karena orang tuanya membelikan iPhone seri pilihannya. Suami sakit hati. Sebaiknya bagaimana Ustaz? Sisi suami. Yang pertama, hendaklah suami ini banyak-banyak istighfar. Mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menyalahkan orang lain, hendaklah kita menyalahkan diri kita sendiri. Karena kita ini pelaku dosa. Boleh jadi suami ini memang salah pilih istri dari awal. Nabi SAW sudah memberikan arahan, perempuan itu dinikahin karena kaya, cantik, bangsawan, dan karena agamanya. Kalau engkau ingin hidup bahagia, pilihlah yang agamanya baik. Boleh jadi ini abang sepupumu ini melupakan agama. Dia lihat cantiknya, dia lihat kayanya. Akhirnya seperti ini jadinya. Maka nasihat pertama, hendaklah dia bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah Azza. Yang kedua, suami itu pemimpin. Maka dia wajib mendidik istrinya. Jangan cuma diajak ke mall istrinya. Ajak ke rumah Allah. Jamaah rahimakumullah.
tugas terbesar suami itu menyelamatkan istrinya dari api neraka. Kalau makan, dia bisa makan sebelum nikah, udah ada rezekinya dia. Bahkan tadi dia mau iPhone, orang tuanya bisa belikan iPhone. Maka udah bismillah. Antum ajak istri antum untuk datang kajian, mendengarkan ilmu ya. Sekali-kali lah, sebulan sekali atau 2 pekan sekali. Semoga dengan seperti itu dia jadi ngerti tentang hakikat kehidupan ini. Ajak istrinya jalan-jalan ke kuburan supaya ingat mati. Ajak istri, wanita, bukan istri aja ya, semua ya, kita yang tertipu dengan dunia ini sering-sering datang ke kuburan untuk ziarah kubur, mengingat kematian. Sering-sering datang ke tempat bencana, lihat orang yang di bawah kita, sehingga kita jadi bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Anak kalau dapat potongan video saudara-saudara kita di Gaza, jadi kita ngelihat dunia ini nggak ada artinya, jangan. Mereka dibom, sekali dibom 15 orang mati, rumah hancur, nanti nggak ada harganya dunia ini. Ya memang dunia ini subhanallah tidak sebanding dengan satu sayap nyamuk di sisi Allah. Maka jangan terlalu sibuk dengan dunia. Maka tolong tadi bagaimana dia mendidik istrinya. Kemudian tadi tidak semua yang diinginkan istri harus dipenuhi. Kalau kemudian sang istri dibelikan sama orang tuanya, ya udah nggak usah sakit hati. Ya alhamdulillah engkau dikasih sama bapak. Nggak perlu kita sakit hati kalau dia dikasih hadiah sama orang tuanya. Karena nggak apa-apa dia nerima hadiah dari orang tuanya, nggak salah gitu. Cuma tinggal antum menata hati. Antum minta maaf, anak nggak bisa belikan iPhone yang engkau sukai gitu ya. Anak cuma bisa beli ini. Karena juga antum nggak wajib memenuhi semua kemauan dia. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik, ini ada berapa pertanyaan lagi? Bagaimana sikap dari seorang anak yang merasa tidak didampingi oleh ibunya? Dikarenakan ibunya harus bekerja keras untuk mencari penghidupan anak. Karena bapak anak ini sudah meninggal dunia. Di sini antum harus lebih berbakti sama ibu. Artinya antum merasa tidak didampingi sama ibu, ya ibumu kerja buat engkau gitu. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan bandingkan ibundamu dengan ibunda orang lain. Jangan. Karena engkau nanti akan benci sama ibumu. Enak ibunya fulan selalu mendampingi anaknya, engkau tidak didampingi, ya udah. Engkau lihat kepada kelebihan dan kebaikan ibundamu, dengan cara itu engkau akan berbakti sama ibundamu. Apakah boleh kita sedekah kepada orang tua kita? Syukran Ustaz. Ketika orang tua kita tidak mampu, kita bukan sedekah, kita wajib memberikan nafkah kepada orang tua kita. Ketika orang tua kita mampu, maka kita kasih hadiah. Jadi bukan sedekah buat orang tua tapi nafkah. Memang sebagian ulama berbicara bagaimana kalau orang tua kita punya utang yang besar, bisa nggak kita kasih zakat untuk melunasi utangnya? Jadi bukan untuk memberikan nafkah ya, tapi untuk melunasi utang-utangnya. Sebagian ulama membolehkan karena orang tua kita nggak mampu dan punya tanggungan yang besar. Izin Ustaz, bagaimana cara berbakti kepada mertua orang tua istri yang mana mereka membenci anak? Taib, ada asap, ada api. Pertanyaannya, kenapa antum dibenci sama mertua? Kita nih, anak ini wajib berbakti sama bapak ibu anak, bukan wajib berbakti kepada mertua. Istri kita wajib berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana suami ini membantu istrinya berbakti sama orang tuanya? Memang ada mertua yang materi, orang tua yang materi, yang semua dinilai dengan harta. Ya udah, jangan terlalu diambil pusing menghadapi mereka. Ketika kita memang punya harta, kita berbagi harta. Kita nggak punya harta, kita berbagi perhatian. Maka tadi kalau antum dibenci sama mertua, apa penyebabnya? Boleh jadi antum pernah menyakiti mereka, maka minta maaf kepada mereka. Mungkin itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Jamaah rahimakumullah. Karena ana harus kembali lagi ke Batam gitu ya. Perjalanan masih panjang.
Ana ucapkan jazakumullah khairan buat semua yang hadir di tempat ini ya. Apalagi buat yang berdiri di sana. Dan semoga Allah mengumpulkan kita di surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Qulu amin. Katakan amin jemaah. Itu doa. Antum dari tadi ngeliatin dong. Itu doa yang biasa Nabi bacakan alaihi salatu wasallam kepada sahabatnya ketika beliau bermajlis. Baik, sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.